Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmawati, calon guru penggerak dari Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Kali ini saya berasal dari kelas 11.47 sebagai fasilitator Bapak Sabdani SPD SD dan pengajar praktik saya Ibu Fitriah SPD GR. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik yang nanti akan saya coaching adalah rekan sejawat saya dari SD Negeri 126 Pekanbaru. Nah, kegiatan ini nanti akan dimulai dari observasi dan terakhir akan dilanjutkan dengan pasca observasi. Nah, kegiatan ini nanti saya akan ditemani langsung oleh rekan sejawat saya yang bernama Bapak Rizkyansah MPD. Semoga kegiatan ini nantinya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, berarti baik ya Pak ya. Hari ini kegiatan kita adalah seperti yang saya beritahukan kemarin, bahwa hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nah, dari percakapan pra-observasi ini nanti akan melihat bagaimana persiapan Bapak untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok itu ketika kegiatan observasi. Nah, di kegiatan pra-observasi ini tujuannya adalah salah satunya itu agar Bapak dapat lebih siap dan lebih percaya diri untuk mempersiapkan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak murid kita besok tersebut. Nah, ada beberapa hal Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu pra-observasi. Salah satunya sudah bisa kita mulai ya Pak ya. Yang pertama itu yang saya tanyakan adalah kegiatan yang akan kita lakukan adalah observasi. Itu besok Bapak mau mengajarkan materi apa ya? Oke, terima kasih Bu Asma. Untuk materi rencana yang akan saya ajarkan besok itu materi tentang IPAS, mapel IPAS, materinya tentang tata surya. Baik Pak, berarti besok Bapak akan belajar mengenai mapel IPAS dan materinya tentang tata surya. Nah, kalau begitu apa nih tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada murid besok? Oke, tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah siswa mampu mengenal dan memahami konsep tata surya atau sistem tata surya serta pengaruh rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua besok itu ya Pak ya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mampu mengenal dan memahami konsep tata surya, dan yang kedua adalah pengaruh rotasi dan revolusi bumi. Pengaruh rotasi dan revolusi bumi. Baik Bapak. Nah, untuk tujuan pembelajaran besok itu Bapak sudah sampaikan. Nah, terus untuk melakukan kegiatan pembelajaran itu kan ada rancangan pembelajaran yang akan Bapak siapkan. Nah, terus apa nih model atau strategi pembelajaran yang akan Bapak siapkan besok tersebut? Oke, untuk strategi pembelajaran yang saya terapkan yaitu PBL, Project Based Learning, karena nanti di akhir pembelajaran itu diharapkan siswa mampu membuat diorama sederhana tentang susunan planet dalam tata surya. Bagus sekali dan menarik sepertinya ini Pak. Kemudian metode apa yang akan Bapak berikan besok? Untuk metode itu jelas kontekstual dalam artian siswa akan melihat langsung melalui video pembelajaran tentang tata surya, kemudian nanti ada juga gambar, ceramah interaktif dan juga diskusi. Ya, berarti ada video kontekstual, ceramah, dan ada multimedianya ya Pak ya, ada video di sana besok, dan ada kegiatan interaktifnya. Baik, nah proses pembelajaran seperti apa nih besok yang akan Bapak lakukan kepada anak-anak itu? Kalau proses jelas
kita ini lebih mengedepankan bagaimana kebutuhan siswa di kelas itu semua terpenuhi. Oleh karena itu, berdiferensiasi itu perlu untuk diterapkan. Salah satu cara berdiferensiasi yang bisa kita terapkannya itu adalah dengan memperbanyak sumber pembelajaran, baik itu dari media pembelajarannya sendiri maupun dari segi hasil yang diharapkan. Karena tadi kan untuk proyek itu selain bentuk diorama, karena ada siswa kan yang gampang untuk membuat diorama, bekerja sama. Nah, ketika mereka tidak bisa membuat diorama, ya jangan dipaksakan buat diorama. Mereka bisa nanti membuat vlog sendiri atau dengan tim menggambar sistem tata surya itu sendiri. Baik Pak, berarti besok Bapak menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan murid ya. Terus nanti area pengembangannya itu yang di bagian mana yang lebih spesifik yang Bapak kembangkan? Mungkin penguasaan kelas dan penguasaan materi juga. Ada dua ya Pak ya, penguasaan kelas dan ada penguasaan materi. Terus media pembelajarannya apa nih yang akan Bapak siapkan? Seperti saya sampaikan tadi, media pembelajaran itu video pembelajaran, gambar. Nah, nanti terakhir untuk menguji pemahaman siswa itu diberikan LKPD. Baik, jadi untuk media pembelajaran nanti ada video pembelajaran, terus ada LKPD-nya dan ada gambarnya ya Pak ya. Baik, nah tadi Bapak sudah menjelaskan nih besok itu kegiatan observasinya, Bapak sudah gambarkan ada tujuan pembelajarannya, ada strategi, model, dan metodenya. Terus ada media pembelajarannya dan proses pembelajaran besok menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kapan nih kita akan melaksanakan kegiatan observasi ini Pak? Besok bisa. Besok ya Pak, besok berarti hari Kamis ya Pak ya. Nah, hari Kamis besok itu di jam berapa Pak? Di jam kedua setelah istirahat. Di jam kedua setelah istirahat di kelas berapa? 6. Di kelas 6, baik. Saya ini Pak, nanti mohon izin ya Pak ya. Ketika kita melaksanakan observasi, saya akan mencatat beberapa kegiatan yang Bapak laksanakan di dalam kelas ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Ini Bapak sudah menjawab beberapa pertanyaan pra observasi yang akan yang kita laksanakan hari ini, dan tujuannya ini adalah untuk persiapan besok observasi kelas. Nah, untuk kegiatan ini setelah Bapak observasi kelas nanti akan ada satu lagi percakapan perbincangan ya Pak ya. Nanti akan ada satu percakapan setelah observasi, yaitu namanya pasca observasi. Nanti saya juga mohon izin ketika percakapan pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Oke. Nah, sebelum saya akhiri ini Pak, kegiatan kita hari ini apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin penyempurnaan untuk pengajaran ya. Nah, jadi Bapak nanti lebih siap ya Pak ya, terus lebih percaya diri, lebih sempurna, sehingga Bapak bisa memberikan pembelajaran yang mungkin lebih kreatif kepada murid-murid kita ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, sudah bisa ini melaksanakan kegiatan pra observasi ini. Nanti selanjutnya akan ada kegiatan observasi setelah ini ya Pak ya. Nanti itu akan dilaksanakan pada hari Kamis di jam kedua dan ketiga dan keempat ya Pak, di jam ketiga dan keempat di kelas 6. Kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rizky. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya bersama Pak Rizkyansah akan melaksanakan kegiatan observasi. Nah, kegiatan observasi ini dilaksanakan setelah kemarin kami melaksanakan percakapan
kegiatan pra-observasi. Bagaimana Pak Rizky, hari ini sudah siap untuk melaksanakan kegiatan observasi kita? Oke, jadi hari ini saya nanti akan mendampingi Bapak di dalam kelas melihat proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran Pak Rizky ya. Dah. Sebelum kita mulai, posisi dulu tegak semua. Tak usah tanya apa. Oke. Sekarang Bapak mau ketika masuk itu tidak ada lagi kegiatan aktivitas apapun yang kalian kerjakan selain yang di luar tadi. Yang di luar tadi udah habis selesai, maka di dalam kita mulai proses pembelajaran. Oke, duduknya tegak. Mau duduk balik? Ya, duduk tegak. Tarik nafasnya dalam. Ini berapa Pak tambahannya? 10 kali Pak. Ayo Pak. Dia akan menyebar lagi. Oke, kalau tidak, kalian duduk tegak. Oke, tutup mata kalian. Bapak cuma butuh waktu kalian 1 menit. Tolong fokus. Jelas? Tanpa ada suara, tanpa ada kegiatan apapun yang kalian lakukan. Cuma 1 menit. Jelas? Bisa? Fokus, tidak ada yang melihat. Tutup mata kalian. Fokuskan saja pada satu hal yang ada dalam hidup kalian. Fokus saja satu. Bapak mau ketika kalian masuk ke dalam ini, belajar kita sudah tenang, relax. Jangan tidak perlu pula sampai harus ada lagi relax kan? Cukup fokus saja. Ini tidak lama-lama, cuma 1 menit. Fokus dengarkan saja musiknya. Masih orang yang sama kan? Masih ada yang jualan kan? Kurang. Oke, tujuannya cuma satu. Tujuan kegiatan tadi cuma satu, yaitu fokus ke pembelajaran. Oke, materi kita kali ini adalah tentang tata surya di mapel IPA. Hah? Lewat lah. Tata surya. Kalau bilang tata surya, apa yang kalian ingat? Pak Surya, barang kasar. Planet. Sip. Tata surya pasti berkaitan dengan planet. Sip, habis. Tujuan pembelajaran kita akan kalian dapat mendeskripsikan susunan planet-planet dalam tata surya. Oke.
Benar? Alam semesta? Black hole? What the meaning black hole? Black hole. Black hole. Black hitam, kalau lubang. Lubang hitam. Bukan lubang pantat. Aduh, kalian lubang pantat. Lubang hitam. Galaksi. Bima Sakti. Nebula, bukan nebula. Nebula. Oke. Kenapa caranya, bagaimana cara menghilangkan bau konsepsi? Gini, kaos kaki maksimal kan itu makin menular. Hari ketiga itu sudah mengandung kuman penyakit. Kalau orang lain tidak merasakan, si kaki jalan sendiri. Coba tanya dulu, yang agama Islam itu di tangan? Kristen? Kristen? Udah? Oke, penghujung itu adalah sekarang dari yang agama Bapak tadi, sebutkan satu agama yang membolehkan kita itu untuk hidup kotor. Cerita. Tidak ada. Semuanya menyuruhkan hidup bersih. Jangan cuma ditanya di teori bersih itu indah, bersih itu bagian dari iman. Tidak. Aplikasinya, pelaksanaan. Bisa? Maksimal berapa hari? 2. Bagus, sehari langsung mandi. Itu lebih bagus. Tapi kalau ganti itu udah kali 4, tak perlu kali. Tak perlu, langsung ditaruh tempat. Mana nggak tahu kan? Oke, fokus ke sini. Ini apa, gambar apa? Ini semuanya satu bagian. Yang paling kecil dari yang limanya apa? Yang paling kecil? Yang paling kecil? Tata? Iya. Gabungan dari beberapa tata surya membentuk galaksi. Bagaimana lihat? Gabungan dari beberapa galaksi itu akan membentuk yang namanya alam apa? Oke, pertanyaan ini apa? Gak nampak titik-titiknya? Apakah kecil? Besar? Mana pula saya ingin tahu? Dari jauh ya? Oke, pertanyaan bintang kemana? Panas. Kenapa bintang panas? Bintang adalah semua benda langit yang memancarkan cahaya. Cahayanya dari mana? Intisep atau di tengah-tengahnya itu. Oke. Pertanyaan sekarang, ini semuanya satu bagian. Yang paling kecil dari yang limanya apa? Yang paling kecil? Yang paling kecil? Tata? Iya. Gabungan dari beberapa tata surya membentuk galaksi. Bagaimana lihat? Gabungan dari beberapa galaksi itu akan membentuk yang namanya alam apa? Oke, pertanyaan ini apa? Gak nampak titik-titiknya? Apakah kecil? Besar? Mana pula saya ingin tahu? Dari jauh ya? Oke, pertanyaan bintang kemana? Panas. Kenapa bintang panas? Bintang adalah semua benda langit yang memancarkan cahaya. Cahayanya dari mana? Intisep
Set. Atau di tengah-tengahnya itu. Oke. Bulan merupakan Bulan juga ambil ya kan? Pertanyaan bulan itu percaya atau tidak? Percaya. Percaya. Tapi kenapa bulan tidak disebut sebagai bintang? Karena bulan ini sebenarnya tidak ada cahaya. Cahaya yang kalian lihat pada malam hari itu berasal dari cahaya matahari yang disiram oleh matahari. Dan setelah malam cahaya itu dijual. Jelas? Ya. Ya. Siang dan malam kita pelajari besok di rotasi dan revolusi. anggota langit yang mengelilingi bumi dan memantulkan cahaya matahari sehingga reflektor. Pada saat bulan menghilang dari langit malam yang bukan karena penghalangan alam, sebenarnya bulan justru muncul di siang hari. Pasti kamu juga pernah lihat film Babylon kan? Besok kita Kita sudah mengetahui karena cahaya matahari sangat terang. Yang keempat yaitu komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis lingkar yang berbentuk lonceng atau parabolis dan bisa juga berbentuk hiperbolis. Ada saatnya tampak seperti bintang berada di langit yang memiliki ekor pada lampu jembatan. Benda ini juga bukan bintang melainkan matahari. Semua benda pasti datang dari tempat ini dan mendekati matahari. Nah, ini namanya satelit buatan. Satelit itu kan ada dua. Ada yang alami, ada buatan. Yang alami siapa buat? Yang buatan ini siapa? Itu anaknya apa buatan? Siapa? Satelit buatan tergantung apa tujuan dibuat. Contoh, satelit Palapa 5 buatan Indonesia yang mengorbit tahun 2005. Tujuannya untuk apa? Untuk menangkap sinyal. Makanya kalian bisa lihat terus sekarang. Kalau satelit itu jatuh, efeknya apa? Ada sinyal. Tidak akan ada sinyal telepon di Indonesia ya. Siapa bilang begitu? Itu kok bulan kok. Itu Yang kelima yaitu asteroid. karena ada garis. Selanjutnya yaitu meteoroid. Meteoroid merupakan benda langit yang mempunyai ukuran kecil di atas surya, yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan asteroid. Peristiwa terdapatnya meteoroid di atmosfer bumi akan terlihat oleh manusia sebagai cahaya yang bergerak cepat di langit. Sedangkan cahaya itulah yang disebut sebagai meteoroid. Dan ada selanjutnya adalah advance. Istilah mungkin kita pernah lihat dari kata studi, tapi yang pernah diajar di sekolah adalah seberapa besar sebenarnya Apa itu? Galaksi ya. Jadi galaksi itu ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat ya? Hari ini saya ingin banyak ngobrol sama Bapak terkait kemarin kita sudah proses kita observasi nafas ya, proses pembelajaran di nafas dan sebelumnya juga sudah ada kegiatan praobservasi. Nah, jadi hari ini saya mau menanyakan bertanya apa bagaimana kegiatan observasi kemarin yang Bapak lakukan. Tapi
pagi hari ini ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Rizky kemarin itu ketika saya presentasi? Awalnya sih agak canggung ya, cuman seiring jalannya waktu sudah biasa ya. Awalnya canggung ya, tapi lama-lama terbiasa. Ketika saya berada di dalam, apa lagi yang Bapak rasakan? Ya sama seperti awal tadi, awalnya itu canggung karena kan tidak seperti hal yang biasa itu ada gulanya itu. Namun sekarang ada guru yang masuk, jadi agak canggung di awalnya. Tapi lama-lama rasa itu hilang Ya. dan jalan Ya. proses belajar yang seperti biasa. Nah, ketika kemarin Bapak melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, bisa Bapak ceritakan nih kembali bagaimana Bapak melaksanakan kegiatan proses pembelajaran tersebut dari awalnya sampai akhir. Oke, dari awal jelas sebelum masuk ke materi kita membuat PP ini ya, tujuan pembelajaran disertai dengan alur pembelajaran yang juga belajar. Setelah itu SM di dalam kelas pembelajaran yang pada itu materinya tentang tentang sistem tata surya dan pengaruh rotasi dan kurikulum. Nah, kendalanya kemarin itu memang tidak diprediksi sebelumnya, yaitu mati lampu. Itu sih kendala terbesar yang kemarin, karena saya sendiri yang menyiapkan materi pembelajaran itu kan memang materi diferensiasi dan artinya sumber belajar itu yang beragam. Tapi diantaranya itu adalah penyiapan PPT, kelas PPT dan pembelajaran video. Baik. Nah, dari proses pembelajaran kemarin itu saya lihat beberapa hal yang saya baca itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Dari mulai gambaran, terus memberikan materi, pembelajarannya yang Bapak alurkan itu pembelajaran diferensiasi ya. Saya juga sudah lihat Bapak di sana menyediakan ada kontennya, terus ada prosesnya yang diberikan kepada murid. Nah, ketika proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu memang benar kemarin itu ada hambatan berupa salah satunya mati lampu ya Pak ya, sehingga pemutaran proses videonya itu tertunda, terhambat. Nah, tapi alhamdulillah lampunya cepat hidup ya Pak ya. Nah, terus apa nih selain mati lampu tersebut, apa nih hambatan yang Bapak rasakan ketika proses pembelajaran kemarin? Yang jelas ketika mati lampu itu sudah mulai bad ya, karena memang dari awal itu sudah kita set pembelajaran itu menggunakan media visual interaktif. Jadi karena mati lampu itu sudah mulai bad lah. Jadi hambatan selain mati lampu tersebut apa lagi yang Bapak rasakan atau yang harus yang Bapak ketika proses pembelajaran itu selain mati lampu? Rasanya saya memang kendala terbesar kemarin itu memang mati lampu itu. Mati lampu itu karena memang tidak ada kepikiran bakal terjadi kendala demikian. Sebenarnya itu kendala. Terus bagaimana dengan proses pembelajaran anak? Apakah anak di sana sesuai dengan yang Bapak susun merancang dari awal proses pembelajaran itu? Bagaimana dengan sikap anak? Bagaimana dengan keterampilan pembelajaran anak? Alhamdulillah sesuai, karena saya sudah merancang juga selesai pembelajaran memberikan materi ke siswa itu ada namanya LKPD. Di dalam LKPD itu tidak cuma berisi materi tidak berisi soal, tapi di sana juga ada glosarium, ada bahan bacaan. Di situ sebenarnya menjadi nilai tambah dari diferensiasi khususnya di konten. Jadi materi itu tidak hanya dalam bentuk buku cerita, buku cetak, LKS, PPT slide maupun penampilan video pembelajaran, tapi juga ada bahan bacaan lain di luar yang 4 tadi. Nah,
itu yang untuk menolong anak itu untuk lebih memahami konten yang dipelajari itu. Baik, jadi Bapak menyediakan beberapa KPD, beberapa materi pembelajaran ya dengan beragam ya Pak ya yang saya ini. Dari upaya Bapak tersebut ada nggak yang akan dilakukan? Kalau upaya untuk peningkatannya, saya berencana itu mau menambahkan alat peraga. Alat peraga bisa itu dalam bentuk gambar, karena kemarin itu kan gambar itu memang gambar dalam bentuk visual ya, gambar yang ditampilkan dari layar handphone. Nah ini yang saya maksud gambar ini memang gambar yang betul dibuat gitu, ataupun bentuk diorama. Itu rencana mau ditampilkan. Baik Pak Rizky, dari tadi kan saya sudah lihat nih apa yang Bapak sampaikan, sudah ada ide-idenya, solusi-solusinya bagaimana Bapak mau melakukan kegiatan itu. Yang berikutnya ini adalah apa nih dari hasil kita kali ini, apa yang Bapak dapatkan? Saya senang dengan proses kita sharing ini, jadi saya tahu di mana kekurangan saya, apa yang harus saya lakukan ke depan, dan bagaimana memperbaiki pembelajaran kita sehingga ujung-ujungnya nanti menggunakan kualitas pembelajaran kita. Kualitas pembelajaran yang sama. Baik Pak Rizky, terima kasih anak-anak dan